kita menuju Pemangkat ya. Ke Donglu, kita akan singgah di Donglu. Sana kita akan merayakan perayaan Ekaristi. Sudah sampai di Pemangkat dan Sambas, dan ini Pemangkat ya. Ini masih di Pemangkat ya. Itu ada Vihara Dharma. Oke, kita sudah sampai di Pemangkat. Pak, sampai di Pemangkat. Terima kasih. Nanti doa pribadinya Terima kasih. Maria di belakang gereja. Tapi nanti aja sesudah misa nggak apa-apa. Ya. Besempat siap-siap misa langsung karena bus balik terakhir. Romakti Setiawan segera menyiapkan jubah. Di situ sudah ada Romo Paroki, Romo Barto, ini Romo Ardi. Selamat jumpa. Sisko. Iya. Selamat datang Romo. Iya, makasih. Halo. Selamat. Menjadi murid Kristus itu harus meninggalkan segala sesuatu. Demikian yang disampaikan dalam Injil hari ini dengan sangat jelas, sangat tegas kepada kita semua. Tadi waktu sarapan di pasar, ya, dulu kami di sebuah itu semua sudah kumpul di bis. Satu ibu-ibu masih belanja pisau. Dan ibu-ibu ini yang paling senior di antara kita. Ya.
kita tinggalkan pasti kasihan. Gimana Romo Yosef teman baik saja. Romo Yosef itu angkatan saya, dia paling pintar, doktor kitab suci kan, terkenal tadi Romo para menyebutkan ketika mengantar Romo itu ajarnya sudah terkenal di mana-mana di dunia dan di akhirat. Beliau ini ahli Taurat ya kan, ahli Taurat, maka apakah salah sama Tuhan hari ini? Kalau kita mau menjadi murid Kristus harus meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan mereka yang terlambat itu. Lalu ketika saya merenungkan ya tadi di situ, saya kira mau promosi seluruh renungannya serius sekali loh. Jadi karena salah Tuhannya ya. Tapi ketika saya renungkan ternyata maksud Yesus meninggalkan segala sesuatu itu bukan meninggalkan mereka yang terlambat, tetapi meninggalkan segala sesuatu berarti meninggalkan segala sesuatu yang menyenangkan diri kita. Meninggalkan sesuatu berarti berani siap untuk menderita. Orang Jawa mengatakan berdiri kosong berarti dia tidak pantas menjadi murid Kristus. Berdiri kosong artinya berdiri kasar, takut menderita. Ini tidak memenuhi syarat menjadi murid Tuhan. Nah, kita diajak untuk meninggalkan ego kita, sesuatu yang membuat kita terjamin orang tua kita, jaminan yang membuat kita enak dan segala hal yang akan. Kemarin waktu penjemputan di airport, ini lagi kesempatan di sempat itu remnya agak bermasalah. Ketika bisnya dilihat, itu berarti bocor. Lalu kita usul resipi yang paling teriaknya keras, ganti gitu ya. Kecuali remnya bermasalah, AC-nya itu kita taunya angin luar, panas. Lalu tibalah kita di poolnya ganti. Ada dua pilihan bis. Bis pertama mirip dengan yang bis itu tapi agak dingin, tapi nggak ada soalnya. Jumlah kursinya 39, berarti semua bisa duduk. Bis kedua, soalnya ada, TV-nya ada, balonnya nyala. Ya. Tapi kursinya cuma 23, padahal kita 26. Membuka akhirnya Kris memutuskan secara sepihak. Ya. Dan kita pakai ini saja. Padahal saya nggak setuju sebenarnya. Romonya suruh duduk di mana? Ya. Nah, kalau saya selalu berdiri sendiri nggak apa-apa. Ya. Akhirnya apa? Jalan tengahnya adalah di lorong itu dikasih kursi bakso. Dan kita duduk di situ berdua, satunya duduk di samping sopir. Terjadilah yang kita nikmati sampai hari ini. Waktu itu saya protes, kenapa diputuskan begitu ya? Dan jika kita masih jauh, masih harus pulang lagi ke Pontianak. Tapi dari saat baru ternyata ini pesan untuk saya, jangan takut menderita. Ojo tidak kosong untuk orang lain, ya. Tapi itu luar biasa. Pertemuannya itu sampai ke sini. Dia tahu asis apa yang harus disampaikan tadi. Saat bapak ibu bisa tidur musiknya naik ini, pantatnya rosis dulu panas karena duduk di mesin ya. Tapi kita bahagia, kita senang. Menjadi murid Tuhan adalah salah satu meninggalkan kesenangan, meninggalkan ego kita supaya para peserta grup 4 bisa tidurnya. Ya. Bapak Ibu saudara dan saudari, ini sebuah pesan yang bisa saya tangkap kalau melakukan bersama. Kalau Romo Jum mengajak di pengantar selalu bersyukur dalam keadaan apapun, seperti yang kita biasa melihat cara Tuhan
mengajak kita yuk menjadi murid-muridku, melihat bahwa bersama saya selalu hadir dalam keadaan apapun. Syukurilah Tuhan selalu menjaga rapi dimanapun dan kapanpun. Semoga persiaran kita ini makin menyadarkan kita untuk makin berani mengambil keputusan menjadi murid Kristus dengan meninggalkan kesenangan, meninggalkan hidup kita, senang pribadi mencari yang kekal, bukan hanya yang dunia saja. Dimuliakan nama Tuhan ini dan sepanjang segala masa. Amin. Mengucapkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Memberikannya kepada para muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal, dari tempatan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan ini sebagai penanda yang kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat Roasting marah-marah karena kamarnya ada kecoa. Maka roasting kalau dengarkan khotbahnya Romarik Ojo di Reposo. Tapi dari semua Romo ini yang paling nggak takut Reposo, nggak takut menderita itu Romo Fritz dari Lampung. Karena kalau dia kemanapun ayo, tempat dia lebih susah daripada ayo. Dia selalu happy ya, maka saya kira itu penting juga, dan ya bukan untuk excuse ketidaksempurnaan, tapi saya mohon maaf dan saya juga sudah ikut marah kepada yang di hotel juga dan sebagainya. tak habis-habisnya kasih dan Terima kasih kepada Majelis sebagai kepala rumah yang bawa Bapak Ibu untuk mampir di pemakaman ini. Saya secara pribadi tidak terbiasa memberikan kata-kata sambutan ini dalam hal ini di pemakaman dari Bapak ini. Saya sudah berada di orang perwakilan untuk berbicara. Silakan kepada Bapak ini. Saya pelajaran dari kalau menyampaikan sekitar belakang histori dari kelompok China atau kemudian China yang dikenal dengan bahasa Mandarin. Sedikit cerita dari penangkapan Mandarin dahulu Tiongkok pada tahun 1900. Dahulu merupakan sebuah desa kecil miskin di bagian utara Cina. Di daerah tersebut berdiam sekitar 1.000 umat Kristiani saat membuatkan boxer. Dahulu menjadikan salah satu sasaran serangan karena para prajurit menghapuskan jejak-jejak kebudayaan benar termasuk untuk Kristus. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan April 1900. Para prajurit datang untuk menyerang Bengkulu. Dengan sekoyong-koyong tampak sesosok perempuan cantik berjubah putih muncul dalam cahaya terang mengelilingi perempuan itu. Sontak para prajurit menyerangnya, tak lama bersama seorang pemuda muda berserbu dan muda api turun mengusir mereka dalam Bengkulu.
Dari peristiwa itu, penduduk desa yang mengikuti dari serangan tersebut dengan membangun sebuah gereja yang mudah-mudahan yang menamakan diri seorang yang bernama Wu adalah seorang imam meminta seorang lukis untuk melukis Bunda Maria dan dari Yesus, dan gambar tersebut disimpan di gereja yang baru dibangun itu. Pada tahun 1924, Santa Perawan Maria dari Bolu secara resmi diakui sebagai Santa Perawan Maria dari Cina, dan pada tanggal 5 Mei diakui sebagai hari peringatan. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu. Jadi saya akan menyampaikan sedikit sejarah Provinsi Nusa Tenggara. Sebagaimana dikatakan bahwa kata pemangkat itu berasal dari bahasa Cina dialek Hakka, yaitu makan, dan sebagian besar produknya orang Hakka. Sebelum paroki Pemangkat berdirikan secara resmi bulan Oktober 1907, dan ini dikunjungi oleh pastor-pastor dari Sekawan sejak tahun 1905. Bahkan ada catatan bahwa pada abad lalu pastor-pastor misioner Yesuit dari Jakarta sampai sekarang. Sekali ini kunjungan yang luar biasa dari umat sekalian dari kota kita. Saya sekali sangat bangga sama walaupun kecil seperti ini saya ditemui, dan ini termasuk kunjungan yang disediakan. Sekali ini dapat kunjungan juga dari Kucing dan Sarawak mereka sudah ke sini. Dan kami berharap kunjungan ini juga pengalaman yang berkah untuk kita semua. Tentu berkat rahmatnya bukan sekedar materi, tapi juga berkat kehadirannya. Seperti kata Nabi saya katakan yang sangat keseluruhan dan juga berarti yang tidak mendapat Ibu Mawawai, Ibu Yani, dan kali ini ulang tahun ya Pak, ulang tahun ya Pak, ya, sama Romoyo ya Pak. Mari kita sama-sama mekuis, semoga tiga ibu ini dikaruniai kesehatan, kesejahteraan. Happy birthday untuk Ibu Yani, Romanis dan Ibu Wali. God bless you. Happy birthday. Bapak Ibu memastikan menundukkan dan menguatkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi telah selesai. Mari kita pergi belajar menjadi berkat buat sesama. Amin. Singkawang menyanyikan nikmatan yang kita berdekat memasukkan cita Tuhan. Grup keempat HW7 Hera. Hari itu 7 fotografer kita. Yang pertama kedua Terima kasih. Mantap. Foto dulu.
ini satu tim mereka dulu di Bible apa Kapusin Camp. Kami satu tim di Kapusin Camp. 1001 ekstrak gak keluar ternyata. Oke, selamat ya. Terima kasih. Kayaknya susah mau pergi itu. Terima kasih. Delapan di mana? Empat. Oke, kami keempat.